Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah, NIM 2486206040. Di sini saya akan berpresentasi tentang proyek pendidikan agama Islam. Konsep agama dan manusia dalam Islam. Secara teologis, agama dan manusia mencakup aspek spiritual dan moral. Secara filosofis, konsep agama dan manusia dalam Islam mencakup kajian tentang hakikat manusia, agama, dan hubungan keduanya dalam konteks keberadaan, pengetahuan, dan nilai-nilai. Secara sosiologis, konsep agama dan manusia dalam Islam menekankan bagaimana agama membentuk struktur sosial, perilaku manusia, dan dinamika masyarakat. Sumber hukum Islam. Al-Quran, kitab suci untuk Islam yang dianggap sebagai firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Yang kedua, sunnah atau hadis. Segala perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang menjadikan sumber dalam memahami dan menerapkan ajaran Islam. Yang ketiga, ijma', kesepakatan ulama dalam suatu generasi terhadap sesuatu masalah hukum yang tidak ditemukan penjelasan secara langsung dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat, qiyas, proses analog hukum dengan membandingkan suatu masalah yang belum ada hukumnya dengan masalah yang sudah ada hukumnya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya, jurnal refleksi tentang keimanan dan ketakwaan. Saya sebagai seorang mahasiswa, keimanan saya diuji melalui beban tantangan seperti beban akademik, pergaulan, hingga tekanan untuk memenuhi ekspektasi. Dalam situasi ini, saya mencoba untuk menjadikan keimanan sebagai pondasi dan ketakwaan diwujudkan melalui perilaku sehari-hari, mencerminkan nilai-nilai Islam baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam tanggung jawab akademik. Tantangan terbesar yang saya hadapi adalah godaan untuk lalai dari ibadah dan pengaruh lingkungan yang tidak selalu mendukung, namun saya berusaha untuk menjaga lingkungan pertemanan yang positif, mengikuti kegiatan keagamaan, mengisi spiritualitas saya. Selanjutnya, jurnal refleksi tentang etika, moral, dan akhlak. Ketiganya membuat saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Saya dihadapkan banyaknya aturan dan tuntunan etika seperti disiplin waktu, menghormati dosen, dan menaati tata tertib meskipun terkadang saya lalai. Seperti terlambat menghadiri kelas, saya terus berusaha memperbaiki diri dengan manajemen waktu yang lebih baik. Prinsip moral membantu saya dalam bersikap kepada orang lain. Ada kalanya saya menghadapi dilema moral, misalnya ketika harus memilih antara membantu teman yang melarang aturan atau melaporkannya. Dalam situasi ini, saya mencoba untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dan tetap bersikap bijak. Saya menyadari bahwa akhlak saya belum sempurna, tetapi saya belum terus belajar memulai introspeksi doa dan mengikuti kajian keagamaan. Selanjutnya, jujur akademik. Jujur dalam melakukan atau mengerjakan apapun, seperti tidak mencontek saat ujian atau evaluasi, tidak melakukan plagiarisme, tidak memalsukan nilai. Setelah itu, di sini saya akan menjelaskan dua tokoh yang mencerminkan keunggulan peradaban Islam. Salah satunya Ibnu Batutan. Nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad Ibnu Batutan adalah seorang penjelajah dan cendekiawan terkenal asal Maroko yang sering dianggap sebagai salah satu pelancong terbesar dalam sejarah. Beliau lahir pada tanggal 25 Februari 1304 di Tangier, Maroko,
Ibnu Battuta melakukan perjalanan luas di dunia Islam dan sekitarnya pada abad ke-14. Selanjutnya, Umar Khayyam, nama lengkapnya Hiyat bin Abu al-Fath Umar ibnu Ibrahim al-Khayyami, adalah seorang ahli dalam berbagai bidang, yaitu filosofis, matematika, astronom, penyair, dan penulis asal Persia yang hidup pada abad ke-11 dan 12 Masehi. Beliau lahir sekitar tahun 1048 di Nishapur, sekarang bagian dari Iran. Khayyam dikenal luas karena kontribusinya dalam bidang sains, terutama dalam matematika dan astronom, seperti sebagai penyair besar, terutama berkat karya-karyanya dalam bentuk rubaiyah atau puisi 4 baris. Cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.